Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam dari Ikhlas Studio Jambi, ikhlas tanpa batas. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali hari ini kita berada di Ikhlas Studio Jambi untuk acara podcast bersama Bapak Profesor Hadianto SPD MED PhD. Alhamdulillah sudah berhadir di sini untuk mengupas dan menyampaikan tentang tema kita, yakni strategi pencegahan paham radikalisme dan terorisme di Jambi dan di Indonesia. Nah, semoga acara ini nanti bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita menyampaikan atau berdiskusi, menyampaikan pertanyaan kepada Pak Profesor ini, kami persilakan Pak Profesor mungkin untuk memperkenalkan diri dengan para pemirsa kita dimanapun mereka berada. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Perkenalkan saya, seperti tadi disebutkan, nama saya Hadianto. Saya dosen di Universitas Jambi. Di FKIP ya, khususnya bidang pendidikan bahasa Inggris. Saya mengajar di semua tingkatan S1, S2 dan S3. Sekarang cukup itu ya, pengenalan singkatnya. Nah, Aslinya dari mana nih Prof? saya Kerinci ya, aslinya Kerinci. Oh ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah sampaikan perkenalan dari Pak Profesor tadi. Kita lanjut tentang strategi pencegahan paham radikal dan teroris ini. Begini Prof, yang pertama, apa strategi yang efektif dalam pencegahan penyebaran paham radikalisme dan terorisme di Jambi dan di Indonesia nih Prof? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya dan kritis. Yang jelas, dalam strategi pencegahan tidak bisa hanya individu atau satu institusi, perlu kolaborasi semua institusi, ya, pemerintah, kemudian ulama, mungkin dalam konteks ini MUI dan organisasi keagamaan lainnya, NU, Muhammadiyah, dan juga institusi pendidikan tinggi, ya, pendidikan. Bukan hanya pendidikan tinggi, kalau sejak dini mungkin dari mulai SLTA. dari SLTA, bahkan kalau nilai-nilai kebangsaan itu untuk pencegahannya mungkin bisa mulai dari sekolah dasar, begitu kan, menandaikan ini. Itu dalam konteks pendidikan. Intinya semua unsur pemerintah, pendidikan, juga pihak misalnya kepolisian, kemudian ulama, STIMUI, dan organisasi-organisasi lain kan ikut ambil bagian dalam mencegah ya paham-paham radikalisme. Oh, berarti semua stakeholder harus bersatu padu lah. Harus bersatu ya. Oke. Kemudian kita lanjut pertanyaan yang kedua. Bagaimana peran universitas dalam pencegahan penyebaran paham radikal dan teroris ini di kalangan mahasiswa? Ya, kalau universitas memang agenda utamanya, fungsi universitas itu tidak lari dari pertama pendidikan ya. Pendidikan, kemudian dia penelitian dan pengabdian. Nah, ini terkait. Nah, universitas mempunyai visi untuk berlandaskan visi kebangsaan negara ya. Jadi kalau tujuan misalnya NKRI, visi dan misi program pemerintah, maka universitas harus bersandar ke program pemerintah. Misalnya di pemerintahan sebelumnya mendidik karakter bangsa, menjadikan masyarakat Indonesia berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan itu dijadikan visi dan tujuan di universitas. Nah, dari situ sebuah universitas baik secara eksplisit maupun implisit itu mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan di dalam proses pendidikan. Oh ya.
Kemudian selanjutnya universitas juga mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan, potensi-potensi daerah dalam program-program pengabdian. Dan selanjutnya melakukan penelitian. Nah, penelitian ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh Unja. Misalnya dalam konteks kebangsaan, mendeteksi misalnya paham-paham radikal ini, maka universitas harusnya itu bekerja sama dengan BNPT ya, BNPT atau mungkin Densus ya, Densus untuk mendeteksi dan untuk memformulasikan model pencegahannya seperti apa yang lebih efektif. Itu sebenarnya adanya di universitas. Misalnya tenaga-tenaga pendidikan, peneliti, kita melakukan kolaborasi, melakukan penelitian, kemudian melihat gejala-gejalanya orang yang mulai paham radikal itu seperti apa. Kenapa paham radikal itu bisa masuk di tengah masyarakat seperti apa. Nanti kita buat satu formula untuk pencegahan, apakah itu pelatihan, apakah itu misalnya program-program pemerintah di pedesaan. Nah, itulah nanti tugasnya lagi universitas bersama mitra baik itu pemerintah melakukan pengabdian, pengabdian mendidik masyarakat lagi, mendidik masyarakat untuk buat pertahanan terhadap paham-paham radikal teroris. Radikal. Maka kalau sebenarnya kalau semua kolaborasi tadi jalan, masing-masing mengambil peran sesuai dengan fungsi lembaganya masing-masing, itu akan sangat kuat kita dalam mencegah itu ya. Saya kira ini ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita lanjut yang ketiga, masih strategi pencegahan. Apa saja program yang telah dijalankan oleh Universitas Jambi untuk pencegahan penyebaran paham radikal dan teroris ini, Prof? Ya, ini nyambung juga dengan yang tadi ya. Ya, betul. Di Unja pada awal, misalnya di universitas, bukan hanya di Universitas Jambi, tapi juga semua universitas di Indonesia, itu awal mahasiswa itu baru masuk, itu ada namanya kegiatan PKMB ya, pengenalan tentang pengenalan kampus mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru. Jadi disitulah mereka mulai ada materi-materinya yang mendidik mereka, membekali mereka untuk kuliah di kampus dengan tujuan ke depan adalah ikut memajukan bangsa dan negara sesuai dengan konteks keilmuan mereka. Nah, tapi isi dari PKMB itu mungkin nanti QR3 Unja juga perlu diundang. Iya. Perlu dimasukkan muatan karena muatannya apa yang sudah dimasukkan selama ini, karena yang sudah berkecimpung di kemahasiswaan, WR3 itu tahu persis apa itu isi di dalam itu. Tapi yang jelas secara umum memang mereka diarahkan untuk menjadi seorang mahasiswa yang mentaati aturan, ya ikut memberikan kontribusi. Dalam kemajuan negara, melihat sesuatu yang kritis gitu ya, kritis, tidak mudah menerima informasi-informasi yang ini. Kemudian ada juga dalam proses perkuliahan kita ada prodi di Unja, itu ada prodi PPKN ya. PPKN ya. Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Singkat dengan PPKN. Itu ada PPKN prodinya, dan juga ada mata kuliah itu untuk seluruh mahasiswa Unja itu. Itu ada mata kuliah PPKN untuk menjadikan mereka, membekali mereka tentang nilai-nilai Pancasila dan menjadi warga negara yang baik gitu, sesuai dengan nilai kebangsaan. Nah, kemudian program-program lain, seingat saya memang sudah ada kerjasama dengan BNPT ya, sudah ada kerjasama dengan BNPT, dengan Densus ya, untuk mencegah terjadinya itu ya paham-paham radikal itu. Gitu ya. Oh ya, alhamdulillah. Ya, kemudian kita lanjut, Prof, tentang faktor penyebab paham radikal dan teroris ini. Pertanyaannya yang keempat, apa faktor-faktor yang menyebabkan penyebaran paham radikal dan teroris ini,
di Jambi dan Indonesia ini? Iya, iya pertanyaan yang bagus juga ya, supaya kita introspeksi. Betul. Juga. Muhasabah diri. Ya muhasabah. Nah, dalam bahasa agamanya muhasabah. Betul. Kita mungkin kembali kepada kita ya, sebagai mahasiswa juga pernah terlibat ya, istilahnya ikut dengan paham radikal. Apa sebenarnya faktor yang menyebabkan kita? Pertama, pada waktu itu mungkin bekal pengetahuan kita tentang agama itu masih kurang. Hanya paham permukaannya aja. Betul. Nah, ketika mereka masuk dengan pahaman ini dan menunjukkan membawa bukti-bukti seolah-olah bukti-bukti itu benar adanya, lihat dalam ayat, lihat ini seolah-olah itu fakta gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keadaan pada saat ini mungkin yang banyak faktornya keadaan sosial ekonomi. Sosial ekonomi. Sosial ekonomi yang lemah di tengah masyarakat bisa mengundang paham-paham radikal untuk masuk ya, dengan memberikan janji-janji, wah kita nanti kalau dengan kita nanti kesejahteraan akan meningkat, ekonomi akan menjadi bagus, sistem pemerintahannya akan melayani, pokoknya semuanya serba ini, jaminan kesehatan akan diberikan, mana yang miskin itu kita akan bantu. Kita akan dibantu gratis beras segala macam, itu diberikan iming-iming seperti itu. Kita ingat dulu tahun berapa itu, tahun 2010-an, betapa banyak anak-anak bangsa yang ikut ISIS ya, simpatisan ISIS. 2014 itu, Prof. 2014 ya. Betul. Itu kenapa promosinya, propagandanya itu melalui media sosial itu, melalui ini bahwa dengan mendaftar nanti akan digaji sekian, anak-anak akan, pokoknya serbanya akan ini. Sudah akhirnya banyak yang terlanjur sudah berangkat ke Afghanistan. Sampai di sana bagaimana? Fakta yang mereka hadapi ternyata jauh lebih jelek dari apa yang kita ini. Itu yang fakta sosial. Ada segi sosial ekonomi. Yang terusnya ada juga ketidakpuasan ya, sebagian anggota masyarakat dengan kebijakan. Kemudian ketidakadilan. Nah, ini introspeksi bagi kita orang-orang pemerintah, memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat. Ketidakadilan juga termasuk juga dari segi hukum, tidak ada tempat melapor, tempat mengadu karena mereka merasa didiskriminasi, baik dari segi apa, dan itu introspeksi kita dari pemerintah gitu kan, untuk jangan betul-betul mengutamakan masyarakat ketimbang dari kelompok dan pribadi tertentu. Nah, ketika mereka sudah merasa ada yang melindunginya, mereka, negara hadir di situ. Nah, itu mereka akan merasa kuat. Ini kalau sebaliknya yang terjadi, misalnya ada diskriminasi hukum, seharusnya mereka benar orang yang benar ternyata disalahkan, dicari alasan menyalahkan. Ini membuat paham-paham radikal itu mereka ingin memberontak, gitu kan? Akhirnya masuk paham radikal ya. Jadi, jadi itu yang harus kita antisipasi. Berarti ada 3 faktor utama lah ya. Pemahaman agama yang kurang, faktor sosial ekonomi, dan faktor kebijakan-kebijakan dari atas. Oke. Kita lanjut yang kelima, bagaimana pengaruh media sosial dalam penyebaran paham radikal dan teroris ini, Prof? Ya, sekarang banyak sekali di media sosial, ada Instagram, TikTok, Facebook, macam-macam. Ya, dan ini memang menjadi wadah bagi yang baik dan yang buruk gitu ya. Jadi di sana berperang antara yang baik dan yang buruk ya. Hak dan batil. Hak dan batil dicampur situ kan. Jadi ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang atau organisasi justru untuk menyebarkan paham-paham radikal. Ada istilah yang agak populer, echo chamber. Disebut dengan echo chamber, di mana pemahaman kelompok, pemahaman pribadi
itu seolah-olah dimasukkan ke media sosial, diviralkan, itu seolah-olah menjadi itu hal yang benar. Jadi pemahaman radikal juga begitu. Lihat sekarang ini misalnya ada kasus korupsi apa segala macam, inilah pemerintah itu dijadikan sebagai echo chamber. Ya, echo chamber itu. Jadi pembenaran untuk bahwa kegiatan gerakan-gerakan atau pemahaman radikal menjadi berkembang. Seolah-olah mereka akan membuat suatu organisasi, suatu negara, suatu ini yang jauh lebih baik, yang menerapkan misalnya kita Islam, menerapkan nilai-nilai Islam. Lihat ini pemerintahan ini tidak ini sudah banyak di TikTok juga. Saya kemarin lihat juga banyak. Padahal mereka sendiri tidak bisa memberikan contoh. Betul. Tidak ada contoh atau figur atau ekonomi mereka yang ini kan. Jadi itu memang menjadi wadah mereka dalam mengembangkan paham-paham radikal baik secara langsung ataupun tidak langsung. Akan tetapi ya kita juga bisa membantah atau mengkonfrontir itu betul. dengan upaya kita sendiri begitu ya. Berarti media sosialnya sangat berpengaruh ya. Iya, sangat berpengaruh sekali untuk memenangkan. Oke. Ya, pemirsa, kita lanjut pertanyaan yang keenam. Apa peran ekonomi dan sosial dalam penyebaran paham radikal dan teroris ini, Prof? Oh ya, tadi sebenarnya sudah kita singgung juga betul. Sudah kita singgung. Tapi mungkin kita bisa lebih dalam, misalnya pemerintah itu membuat kegiatan-kegiatan sentra ekonomi untuk menghidupkan ekonomi masyarakat. Kegiatan-kegiatan melalui koperasi ataupun memberikan mungkin pinjaman menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa bunga supaya mereka aktivitas ekonominya itu ada negara yang hadir ya, negara yang hadir untuk membantu aktivitas ekonomi yang berada di tengah masyarakat. Kemudian dari segi sosial ya, mengaktifkan semua perangkat adat, perangkat desa atau tengah-tengah masyarakat itu agar mengaktifkan semua komponen-komponen itu, masyarakat itu, agar anggota masyarakat ikut berkontribusi dalam membangun misalnya desa, RT-nya, misalnya baik itu melalui kegiatan misalnya gotong royong setiap minggu. Nah itu sekarang itu sangat kurang. Jadi kepedulian di tengah masyarakat untuk saling mengenal, untuk saling berkontribusi saat ini itu berkurang ya, menurun. Dan ini sebenarnya padahal itu adalah sarana untuk interaksi sosial ya. Interaksi sosial kalau kita lihat misalnya di tengah masyarakat ada yang kurang mau aktif, tidak mau aktif dan tidak pernah aktif, kurang mau bergaul, kenal dengan tetangga itu pergaulan sosialnya perlu dipertanyakan dan perlu dicurigai. Ya, itu perlu dicurigai. Itu sudah mulai masuk intoleran ya. Jadi itu ya. Jadi peranan ekonomi itu dari segi sosial. Ekonomi dan sosial ini kan. Nah, ini juga seperti saya katakan tadi dimanfaatkan oleh sekelompok orang tentang lihat ekonomi kita sekarang, sosial kita sekarang penuh kejahatan. Ekonomi kita menurun. Masyarakat miskin berada di mana-mana, maka kita membangun sebuah sistem baru. Itu digaungkan. Seolah-olah mereka bisa membangun sistem yang lebih baru, baik, ekonomi yang baru, struktur sosial yang baru, yang lebih baik. Ya, ini jadi peranannya bisa dua gitu kan. Peranan untuk menarik masyarakat untuk bergabung dengan mereka, dan kita sebagai mungkin di kalangan kami misalnya di kalangan pemerintah, institusi negara juga menjadikan ekonomi untuk ini ya. Sekarang ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam mendongkrak ekonomi masyarakat, membangun nilai sosial, saya kira sudah cukup bagus, cukup tepat gitu. Saya kira. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut tentang peran masyarakat ini, Prof. Ya. Pertanyaan kita yang ketujuh, bagaimana peran masyarakat dalam mencegah penyebaran paham radikal dan teroris ini, Prof? Ya,
ya bagus juga pertanyaan yang ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup mendalam ya. Karena kalau mencegah paham-paham radikal, masyarakat, semua anggota masyarakat harus berperan. Mereka harus menunjukkan kepedulian. Kalau semua anggota masyarakat sudah tidak peduli dengan apa kegiatan di samping rumah, ini. Nah, kegiatan-kegiatan yang bersifat tertutup itu anggota masyarakat yang bisa ya mencegah. Jadi istilahnya identifikasi dini ya tentang ini adalah kita minta perannya masyarakat untuk ini. Dan kemudian, nah peran masyarakat ini itu tidak terlepas seperti dari yang juga saya sampaikan sebelumnya, peranan dari kepala desa, kemudian ketua RT itu memberikan warning kepada masyarakat untuk peduli tentang gerakan-gerakan yang berbau radikal, yang hidup di lingkungan masyarakat. Jadi mendeteksi dini dan kemudian mungkin melaporkan ke kecamatan atau ke desa untuk memberikan pembinaan, atau kalau memang sudah sampai ke ini ya dilaporkan ke Densus atau ke ini yang kalau sudah mengarah ke ini. Jadi masyarakat itu sangat penting karena dia berada di akar rumput. Jadi mereka itulah yang harusnya lebih sensitif. Tapi peranan mereka itu harus digerakkan oleh perangkat RT dan perangkat desa gitu ya. Kira itu ini. Oke. Kemudian kita lanjut pertanyaan yang ke-8 ini. Apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penyebaran paham radikal dan teroris ini, Prof? Ya, terkait juga ya dengan yang tadi ya. Pertama itu tadi ikut istilahnya mendeteksi ya secara dini ya tentang adanya gerakan atau penyebaran paham-paham radikal di tengah masyarakat.